Samsung Galaxy A54 5G. Di harga 6 juta, mungkin orang bisa bilang ini harganya kemahalan, tapi pas gue pakai, ini ternyata HP worth it banget loh. Ya, bisa dibilang budget S23. So, mari kita langsung aja review HP-nya. Halo guys, nama gue Sam dari StepTech, dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy A54 5G. Seperti biasa, mari kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Oh ya, sebelum masuk ke video, kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh link wallpaper di deskripsi. Oke, untuk harga dan spek, harganya ini kalian bisa beli di harga udah lumayan turun ya dibanding harga rilisnya. Untuk yang 128GB RAM 8GB itu di harga 5,6 jutaan, dan yang storage yang lebih tinggi di 256GB itu di sekitar 6 juta pas atau 6 juta lebih dikit ke 6 juta 50 ribu. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, ini speknya memang on paper gak bagus banget. Dia itu pakai chipset Exynos 1380, yang menurut gue itu upgrade yang lumayan besar dari 1280. Dia punya layar 6,4 inci Super AMOLED display, dan yang pastinya udah 120Hz Full HD display. Bodi belakang dan bodi depan udah dibolot oleh Corning Gorilla Glass 5. Nice. Terus dia itu ada NFC, gak ada headphone jack, dual speaker, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai lumayan jumbo yang bisa fast charging sampai 25 watt. Oke, untuk package konten ini memang kayak HP flagship ya. Bisa kita lihat tipis banget, yang artinya dia package kontennya hanya dikasih manual, SIM ejector, dan juga USB cable. Nggak dikasih adaptor, jadi kalian harus beli sendiri. So, desain dan displaynya. Pertama, untuk desain. Ini menurut gue salah satu selling point terbesar dari HP ini, yaitu dari desainnya. Dia itu build-nya premium banget, bodi belakang udah terbuat dari kaca. Ini HP A series yang akhirnya balik lagi pakai build kaca, nggak kayak A series sebelumnya. Cuma memang frame samping dia masih terbuat dari plastik ya, tapi menurut gue itu nggak terlalu big deal. Dan untuk desain belakang ini, damn, seksi banget. Ini memang desain belakangnya gue bisa bilang, berkat warna ungunya, warna favorit gue ini lebih bagus daripada S23. Ini desainnya bener-bener kerasa premium banget, kerasa kayak HP flagship. Dan juga untuk desain depan, memang dia itu bezelnya tebal, terutama untuk dagunya. Tapi overall menurut gue ini masih kelihatan cukup bagus loh. Terus untuk satu genggaman, atau genggaman satu tangan, one-handed usage, ini HP memang agak sedikit terlalu besar untuk taste gue, di 6,4 inci. Tapi kalau misal kalian ingin one-handed, ini masih bisa kalau misal kalian punya tangannya besar kayak gue. Tangan gue itu kira-kira panjangnya sekitar 17 cm, dari sini sampai sini ya. Dari bawah sini nih sampai jari tengah. Masih lumayan comfortable. Dan untuk beratnya juga, ini menurut gue pas banget. Kalau misalnya kita ukur pakai scale, ini beratnya ada di, 200 gram. 200 gram pas malah. Yap, itu berkat glass back-nya, jadi ini HP masih kerasa premium, gak murahan enteng gitu. Dan juga ini yang kerasa gak kalah premiumnya dari si layarnya. Damn guys, ini layarnya gue bisa bilang, kemarin gue habis nge-unboxing S21 FE kan. Dibanding sama S21 FE ini, layarnya mirip banget loh, sangat flagship. Dia punya kontras yang bagus banget, warna yang vibrant khas Samsung, detail yang sharp, dan juga view angle yang sangat perfect. Overall, layar kerasa jernih khas Samsung, enak banget dilihat. Dan juga untuk visibility di bawah sinar matahari, ini HP bisa sampai 1000 nits untuk peak brightness-nya. Jadi, pemakaian di bawah sinar matahari yang lagi cukup cerik, tapi lagi di bawah awan ya, lagi di belakang awan, bisa kita lihat di B-roll. Ini pemakaian di bawah sinar matahari masih cukup bagus, layar masih kelihatan terang, dan masih sangat usable. Nah, terus mari kita omongin untuk keyboardnya sendiri, yaitu haptiknya. Haptik, ini juga gue bisa bilang, haptiknya kerasa kayak HP flagship guys, hands down. Ini memang haptiknya nggak se-powerful kayak S23, Google Pixel, atau iPhone 14 Pro Max, tapi gue bisa jamin ini, si haptiknya kerasa premium, kerasa kayak punchy gitu loh, kerasa kayak ada sesuatu di dalam. If you know what I mean, kayak taptic banget, kayak taptic engine-nya Apple. Gak cuma suara murahan. Ini overall haptiknya walaupun nggak powerful banget, tapi kerasa premium. Mantap. Dan next untuk biometriknya, yang pastinya ini bisa pakai fingerprint atau pakai Face ID, tapi gue nggak rekomend pakai Face ID ya, karena ini cuma pakai kamera depan, nggak bagus. So, untuk fingerprint dia itu yang pastinya optical under display fingerprint, dan kecepatannya ini cukup bagus loh.
Untuk kelas Samsung, bisa kita lihat itu cukup cepat ya, kira-kira sekitar setengah detik lah speednya. Dan juga itu dalam keadaan tangan gue lagi kering sekalipun, ini masih bisa nge-scan dengan baik, gak ada masalah. So, untuk fingerprint sensor ini sangat bagus banget menurut gue. Nah, selanjutnya mari kita bahas untuk si audio quality-nya. Ini juga yang salah satu kerasa kayak HP flagship. Yap, HP ini memang on paper, speknya kayak biasa aja untuk harganya, tapi pas gue pakai ini sih banyak yang S tier loh, terutama untuk entertainment. So, untuk kualitas audio via headphone jack dulu. Ini yang pasti nggak ada headphone jack, jadi kalian harus pakai converter ya, pakai USB Type-C itu 3.5 mm. Dan kualitasnya ini sangat bagus. Dia ini punya arah suara lebih ke arah warm ya, atau lebih ke arah bass. Jadi gue rekomen kalian gak nyalain Dolby Atmos-nya. Mending matiin aja kalau misalnya dengerin pakai headphone. Ini gue tes pakai headphone Cos Porta Pro. Kerasa cukup bagus. Volume bisa keras banget, di 40% udah kerasa keras, impresif. Dan suara ini punya kualitas yang bagus ya. Ya true to life lah. Cos Porta Pro kan ini warm suaranya, jadi pakai HP ini kerasa warm. Nice. Dan juga untuk si speakernya, ini dual speaker. Gue rekomen kalian nyalain Dolby Atmos ya untuk speakernya. Ini kualitasnya gue bisa bilang flagship level. Mantap banget. Ini punya suara yang lebih ke arah balance, yang gue suka banget. Jadi vokal masih kerasa crispy dengan sedikit punchiness, dengan soundstage yang kerasa luas banget, suara kerasa imersif. Dan juga dia punya full volume ini yang ngingetin gue sama iPhone 14 Pro Max gue guys. Keras banget. Ini di volume 40-45% aja udah keras banget loh. Jarang banget loh. Gak cuma di HP mid-range, di HP flagship aja jarang yang punya speaker se-powerful itu. Insane. So ya, ini dia speaker tesnya. Ini gue tes di volume sekitar 55-60% ya. Bisa lihat tuh, sekeras apa volumenya. Pakai headphone ya biar bisa ngedengerin lebih detail bedanya. Check it out. Oke, so moving on ke si kamera quality-nya. Ini juga upgrade dari A53, terutama dari si main kamera belakangnya. So, kamera belakang dia triple kamera. Main kameranya itu 50 megapiksel, yang udah ada optical stabilization. Ini sensornya lebih besar daripada A53. Dan untuk kamera keduanya ultrawide 12 megapiksel, dan kamera ketiganya ini 5 megapiksel makro kamera. Yap, di A54 udah nggak ada depth sensor, tapi menurut gue itu nggak berguna sih. Mending dicabut aja. Good choice. Dan untuk kamera depan, dia itu 32 megapiksel. Dan udah ada gyro EIS. Ini tuh kamera depan dan kamera belakang dua-duanya bisa nge-record di resolusi 4K 30 fps loh. Mantap banget buat para vlogger. So, untuk kualitas kamera belakangnya gimana? Untuk ultrawide dan main kameranya gue bisa bilang ini kualitasnya bagus sekali. Terutama dari main kameranya. Main kameranya ini dia punya warna yang menurut gue natural ya. Pas gue matiin scene optimizer, gue nggak rekomen nyalain scene optimizer karena kualitasnya jadi over vibrant. Dimatiin, kelihatan natural, dynamic range kerasa bagus, walaupun memang pas ambil foto kalian butuh waktu beberapa detik untuk dynamic range-nya bisa nangkep si kayak foto awan atau foto gedung, tapi overall bagus, punya detail yang sharp dan juga kontras yang akurat. Overall ini untuk harganya menurut gue worth it, kualitasnya sama kayak harganya. Cuma memang untuk kamera ultra wide ya, ini nggak sebagus main kamera. Detail memang cukup bagus, tapi dia temperatur warnanya agak sedikit berbeda, dan juga agak sedikit ada kayak vignette effect gitulah di sampingnya, vignette effect. Tapi overall masih cukup solid kok. Dan untuk kamera depan ini juga cukup solid, dia bisa nangkap subjek dengan sharp, detail, warnanya bagus, dan juga overall foto backlight sekalipun masih cukup oke. Nah, untuk low light kamera belakang ini juga cukup bagus, bisa kita lihat tuh. Gambar dia nggak ada kayak lens flare yang terlalu over ya, nggak kayak HP-HP lain di harga yang mirip. Overall gambar kelihatan masih natural, nggak terang banget, kerasa oke, dan juga detail sharp, noise minimum, dan juga gambar kelihatan masih jernih. So, next mari kita tes untuk video recordingnya. Gue bakal tes di 3 resolusi ya, untuk kamera belakangnya. 4K 30, 1080p 60, dan juga 1080p 30, dan untuk kamera depan gue bakal dites di resolusi 4K 30 fps. So ini dia sampel keempat tersebut. Check it out guys.
Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Stabilisasi. Ini bisa kelihatan ya, tuh kelihatan banget. Dia dynamic range-nya agak lama ya, baru bisa kelihatan langitnya. Kalau bisa kita ke bawah, ke atas lagi, tuh kayak agak mikir dulu. Tapi overall cukup oke. Oh, jatuh. Anginnya besar. Dan ya, cukup bagus sih. Kita over ke kamera depan ya, kita lihat kualitasnya gimana. Ini dia kamera depan, resolusi 4K 30 juga sama. Bisa kita lihat. Kalau misal kayak gini ya, dia memang dynamic range-nya hilang pretty much, blown out. Tapi overall kualitas bagus sih untuk 4K 30 kamera depan. Kita langsung aja moving on ke si 1080p 60. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 1080p 60 fps. Kalian bisa nilai gimana kualitas audionya juga, dan juga kualitas overall gambarnya gimana. Yang pastinya nggak bakal detail 4K 30 ya, tapi ini yang pasti cukup smooth. Dan pastinya kalau misalnya kalian ingin nge-save storage, ini resolusi yang bagus, 1080p 60. Stabilisasinya juga bisa kalian nilai, ini udah optical matte stabilization. Resolusi cukup stabil. Dan ya sekarang mari kita ganti ke 1080p 30. Kita lihat ya. Oke, so ini dia resolusi 1080p 30. Yang pasti ini paling enteng, bisa lebih enteng lagi sih di Full HD ya, di HD di 720p, tapi gue nggak rekomend, itu udah terlalu jadul. Resolusi ini menurut gue kalau misal kalian bener-bener ingin nge-save storage, tapi kalau misal nggak, mendingan ke 1080p 60 atau 4K 30 aja. Bisa kita lihat stabilisasi harusnya sama aja, nggak ada bedanya. Dan ya, mari kita langsung aja moving on ke si gaming performance-nya, yang gue lumayan surprise untuk HP ini. Let's go. Oke, so moving on ke hal yang bikin gue agak sedikit salut sama HP ini, gaming performance-nya. So, ini tuh pakai chipset Exynos 1380 yang kata Samsung ini upgrade-nya lumayan besar dari Exynos 1280 dari CPU dan juga di GPU-nya. Dan gue bisa bilang, ini bener banget. By the way, ini gaming test-nya hanya simple aja ya. Kalau misal kalian ingin lihat full gaming test, tanpa skip-skip, full gaming test gimana temperaturnya, gimana FPS-nya, dan tes banyak game, gue udah buat videonya minggu kemarin. Gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke, balik lagi ke reviewnya. Untuk gaming test, gue tes yang pastinya 2 game ya, game rhythm sama game berat. Game pertama itu Genshin Impact. Gue tes di resolusi low setting dengan FPS 60. Bisa kita lihat cukup bagus ya, FPS itu sekitar 30-40 FPS. Kalau misal banyak efek, itu bisa turun di sekitar 25 FPS, yang menurut gue masih playable. Stutter memang ada, bisa kita lihat, tapi gak sampai big deal banget. Yang gue salut ini layarnya responsif banget. Biasanya kalau dapet FPS gitu tuh layarnya bakal agak sedikit telat ya. Di HP ini layarnya masih kerasa responsif dan masih enak walaupun ada stutter sedikit. Dan juga yang bagus, dia thermal throttling-nya itu gak parah banget, sampai 45 Celcius, dan dia itu turun performance-nya gak besar banget, jadi main Genshin lama banget sekalipun masih comfortable. Dan juga yang sangat-sangat comfortable itu untuk main game rhythm sih guys. Ini gue tes main game di 4DJ di difficulty hard sampai expert, perfect banget. Ini gue pakai Dolby Atmos nyala juga ya, biar suaranya makin mantep. Main game rhythm ini kerasa super enak banget, kayak main di Apple device. Sensornya, sensor si layar ini sangat sensitif, responsif banget, dan juga enak banget dipakai buat main game rhythm. Samsung sekarang memang udah bagus banget ya, nggak kayak zaman-zaman M21 tuh, kalau misal kalian inget, yang ada masalah kalau misal main game rhythm. Di sini udah perfect, nice. So, game performance, surprisingly memang untuk harganya di 6 juta, nggak bakal sebagus kayak Poco F4 GT ya, yang pakai chipset bagus, atau even HP 4 jutaan kayak Poco F3 yang pasti nggak bakal sebagus HP tersebut. Tapi kalau misal kalian ingin main game di HP ini masih bisa kok main game apapun. Cuma memang di low setting. Solid sih menurut gue, bagus. So next, untuk si UI experience-nya. Ini salah satu kelebihan besar dari semua HP Samsung. Kenapa? Yaitu dari si OS-nya sendiri. Menurut gue sih, One UI itu OS skin terbaik di Android. Yang pastinya gue lebih suka stok Android ya, kayak di Pixel. Tapi kalau misal suruh pilih ada skin, One UI nomor 1. Untuk HP ini sendiri bisa kita lihat, dia sudah di One UI 5.1, bukan Core ya, bukan Core yang murahan itu. One UI biasa yang artinya dapat full fitur dan sudah di Android 13. Yap, pas rilis udah di Android 13, yang artinya karena Samsung tuh ngasih support 4 tahun software update dan juga 5 tahun security patch,
HP ini bisa disupport sampai Android 17. Damn, itu lama banget. So, longevity HP ini yang pastinya sangat terjamin. Dan juga untuk day-to-day performance-nya gimana nih? Mungkin kan di harga segini kira-kira bagus nggak? Ini yang gue bikin surprise juga guys. UI experience-nya mau dipakai buat buka aplikasi third party kayak Tokopedia yang agak sedikit berat, atau main game, atau multitasking. Ini performance-nya bagus banget. Performance-nya ini sangat smooth, dan yang paling penting ini optimize banget. Animasinya sangat konsisten, dan juga kalau misalnya ada lag itu nggak bikin gue kesel. Dia itu cuma kayak nge-lag dikit, maju lagi. Bagus banget lah. Untuk chipset Exynos 1380 kayak gini, performance-nya bagus sekali. Ya ini mungkin berkat optimize-nya One UI 5.1, Android 13, dan ditambah lagi mungkin Exynos 1380 dia CPU performance-nya memang udah sangat improve. So ya, S-tier banget ini menurut gue performance-nya. Gue lumayan shock. Nice. So, next, untuk DRM info buatnya penasaran, yang pastinya HP ini DRM infonya udah bagus banget. Support HDR10 Plus dan juga sudah di White Fine L1. Nice. So next, mari kita tes untuk multitasking testnya. Yap, ini salah satu tes baru di channel ini ya untuk for review. Jadi, kita bakal buka beberapa aplikasi, sekitar 6-7 aplikasi. Setelah dibuka, kita bakal cek apakah aplikasinya masih ingat. Ini RAM-nya 8 GB sih, so gue expect buka 6-7-8 aplikasi sekalipun sih nggak ada masalah. By the way, kita bakal buka satu game, dan sisanya sosial media atau aplikasi ringan. So, game yang pertama kita buka, kita bakal buka game apa ya kira-kira? Genshin aja. So, kita buka game Genshin. Kita nunggu aja sampai dia itu ada di itu ya, pas lagi loading screen-nya nanti kita keluar. Dan ya ini bisa kita lihat gue pakai Performance Z ya, buat yang penasaran ini namanya Performance Z yang kalian bisa download di Samsung Galaxy Store. So, udah di sini kita keluar dulu. Next kita buka Tokopedia. Ini juga sambil ngetes, kalian bisa ngelihat gimana cepatnya si loading aplikasi dan juga navigasinya. Bisa kita lihat tuh. Biasanya Tokopedia ya di yang pakai chipset mid-range, HP yang pakai chipset mid-range kayak 778 atau 760G, biasanya tuh dia initialnya tuh pas buka agak nge-lag. Tapi ini langsung smooth. Lumayan impresif. So, kita close Tokopedia. Next kita buka Instagram. Bisa kita lihat launching speed-nya ini hampir menyamai flagship ya. Cukup bagus loh ini. Gue sangat surprise. Buka Grab. Tapi ini gue nggak di-account pas lagi puasa, so nggak bisa beli makanan buat Grab. Mie gacoan. Kita close. Kita buka Discord, tadi dulu bisa ada chat yang private. Kita ke sini dulu aja, nice. So, Discord udah kebuka. Terus next kita buka YouTube Studio. YouTube Studio juga udah kebuka. Dan kita buka Apple Music. Kita ke sini, terus kita nyalain satu lagu. Nice, kita close. Dan terakhir yang pastinya aplikasi yang paling gue sering pakai, YouTube. Kita buka satu short ya, kita buka tarik. Lille Bro, kita buka Lille Bro, close. So, itu dia semua aplikasi. Kita cek apakah masih bisa aktif semua aplikasinya. Pertama, kita buka Genshin Impact. Yap, masih ingat, bisa kita lihat tuh. Nice. Next, Tokopedia. Masih ingat yang pastinya, bisa kita juga multitasking sangat cepat ya. Ini multitaskingnya tuh smooth banget. Instagram, masih ingat. Grab, masih ingat. Discord, masih ingat. YouTube Studio, masih ingat. Apple Music, masih ingat. Dan yang terakhir, Lille Bro, masih ingat juga. So ya, multitasking, tadi berapa tuh? Banyak banget, hampir 8 aplikasi, masih bagus. So, next kita tes untuk signal testnya, untuk signal 4G, 5G-nya ya. So, kita langsung aja pindah ke Batu Nunggal untuk tes sinyalnya. Oke guys, untuk signal test seperti biasa gue di Batu Nunggal, dan seperti biasa juga ini HP Android-nya, dia memang nggak support 4G Plus ya, nggak support 5G maksud gue. Stuck di 4G Plus seperti HP Android lainnya di Samsung Galaxy A54. Ya ini memang kayaknya tren Android ya, mungkin gara-gara sinyal 5G di Batu Nunggal
bukan millimeter wave, jadi nggak ada. I don't know, aneh banget. Soalnya di iPhone itu, semua iPhone yang pernah gue pakai yang support 5G pasti muncul 5G-nya. Di sini enggak. Tapi bisa kita lihat download speed-nya ini memang download speed kelas 5G ya. 100 MB kelas sub 5G. Jadi ya, ini bisa dibilang mini 5G lah ya. Dapat sih. Uploadnya juga bisa kita lihat memang lebih kencang daripada 4G biasa yang di rumah gue. So, A54 yang pastinya support full speed juga sama kayak HP lainnya, even HP flagship kayak S21 FE yang gue bakal review nanti ya. So, cuma segitu aja untuk signal testnya, dan mari kita langsung aja balik lagi ke si studionya. Overall, signal testnya nih cukup bagus banget. Oke, udah balik lagi ke studio. Next, mari kita tes untuk si battery life-nya. Oke, ini baterainya gue bisa bilang impresif banget. Dia punya baterai sebesar 5000 mAh baterai. Lumayan besar ya. Terus ini layarnya juga bisa adaptif, jadi bisa turun ke 60Hz kalau misal layarnya lagi diem. Nice. Dan untuk performanya sendiri, ini sangat bagus. Ini gua tes pakai pemakaian yang cukup berat, gua main banyak game, 6 game ya. Kira-kira total sekitar setengah jam sampai 1 jam. Dan juga habis itu gua pakai buat ngambil foto, sosial media, nonton YouTube. Ini HP masih bisa bertahan 1 hari loh. Sangat impresif. Dan yang impresif juga, sisa baterai 20% itu gua dapat SOT di 5,5 jam dengan sisa baterai masih 20%. Sangat impresif. Cuma memang untuk harganya ini charging speednya memang bukan yang terbaik ya. Dibanding sama HP-HP lain, terutama HP Cina. Ini charging speednya hanya di 25 watt aja, gak kayak 67, 120 atau 240 di HP-HP Cina. Jadi memang dia ngecasnya agak sedikit lemot, tapi sih untuk gue, karena gue pakai iPhone 14 ya, iPhone 14 Pro Max yang ngecasnya lebih lambat malah, gue sih nggak ada masalah. Ini ngecas dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu 1 jam 10 menitan. Masih cukup bagus lah sih menurut gue. Not bad. Lagian, kalau misal pakai charger cepat tuh kan lebih cepat ngerusak baterai ya, jadi ya cukup oke lah ini buat longevity. So, sebelum kita masuk ke konklusinya, gue mau bahas kelemahan di HP ini. Karena memang, walaupun HP ini, menurut gue ini perfect banget ya. Ini ngingetin gue sama Xiaomi 12 Lite nih HP ini. Ini kayak suksesornya Xiaomi 12 Lite. Tapi memang ada beberapa kelemahan. So, gue bakal sebutin beberapa kelemahan. Yang pertama, yaitu dari si performance-nya buat para gamer. Buat para gamer memang ini performance-nya memang untuk harganya sangat tidak worth it. Kalau misalnya kalian nyari HP buat gaming, ya pasti jangan pernah lihat HP ini deh. Mending ke Poco F3 yang lebih murah atau Poco F4 GT. Itu lebih dedicated untuk gaming. Yang kedua, gak ada headphone jack. Ini memang dari dulu udah gak ada headphone jack. Samsung A series ya semenjak A52 kalau nggak salah. Tapi, gue sih berharap masih dipakai headphone jack, karena ini HP kalau ada headphone jack ini all-in-one banget loh. Udah bagus semua, jadi memang sayang banget. Terus kedua, ini video recordingnya agak kurang bagus. Oke banget sih untuk harga, tapi ada sedikit masalah. Bisa kita lihat tuh ya, kalian bisa balik lagi ke video pas gue ngetes video, pas gue ngeliat cahaya, itu dia tuh, atau ngeliat awan, itu tuh dari range-nya harus mikir dulu sekitar 2 detik biar bisa ngeliat awannya. Jadi pertama tuh kayak putih dulu. Itu sih kelemahannya itu sebenarnya kelemahan yang gak besar banget ya, karena itu bisa sabar lah. Tapi ya, selain itu sih ini gak ada kelemahan menurut gue. HP solid banget. Harganya menurut gue itu bukan kelemahan karena dia nge-offer fitur lain selain performance yang sangat-sangat premium. So, mari kita langsung aja ke si konklusinya. Video ini udah kelemahan lebih dari 20 menit. So, konklusinya sendiri. Menurut gue HP ini diperuntukkan bukan buat gamer, tapi buat para orang yang pengen mencicipi flagship experience dengan harga yang murah. Karena di harganya guys, punya layar yang menurut gue sangat bagus banget di harganya. Sangat impresif, ngingetin gue sama S lineup. Punya kamera yang solid banget dan lumayan komplit. Terus dia juga ada build yang menurut gue dia buildnya sekarang kerasa premium ya, karena belakangnya terbuat dari kaca. Jadi feelingnya makin kayak flagship. Kualitas audio yang sangat bagus banget, ini flagship level. Dan juga yang pastinya yang kayak flagship, software supportnya yang disupport sampai lama. Ya overall, pengalaman gue pas pakai HP ini tuh kerasa kayak pakai S23 Lite, kayak pakai S23 Lite guys. Selain performance dan kamera, ini enak banget HP. Mirip banget kayak HP flagship. So ya, mungkin cuma segitu videonya. Kalau misalnya gue ada kesalahan, mohon maaf. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video selanjutnya.